Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 IPS 4 yang beranggotakan Aulia Nisa, Muhammad Naufal, Nazwa Naila, Petra Samuel, dan Safira Andradeti akan menjelaskan mengenai Perang Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Naila dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 21 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar 1859 sampai 1905. Perang Banjar merupakan perang yang dilakukan rakyat untuk melawan penjajahan Belanda. Perang yang berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1905 terjadi di Kesultanan Banjar yang mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar juga disebut dengan Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan. Masuknya Belanda ke Banjar. Belanda yang mengatasnamakan East United India Company datang dan membuat kontrak perdagangan dengan Kalimantan sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1606. Penandatanganan kontrak pertama perdagangan lada antara pihak Banjar dan Belanda terjadi pada tahun 163. Alasan utama kedatangan Belanda ke Banjar adalah lada yang kala itu adalah komoditi mewah di Eropa. Akan tetapi setelah beberapa dekade menjalin hubungan dagang, terjadi konflik kecil dan gencatan senjata yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kontrak lada yang disepakati. Pada tahun 1638 terjadi peristiwa pembunuhan yang menewaskan sebanyak 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang di kota Waterloo. Pada abad ke-19, gubernur Hindia Belanda yang bernama Herman Willem Daendels mengambil keputusan untuk angkat kaki dari Banjarmasin. Selanjutnya pada tahun 1811 Kalimantan ambil alih oleh Inggris sebagai akibat dari perang Napoleon, akan tetapi Belanda kembali menandatangani kontrak baru dengan Sultan Banjar pada Desember 1816, sehingga Kalimantan kembali dikuasai Belanda. Berikutnya, sekitar bulan Januari 1817, Belanda mengganti bendera Sultan dengan bendera milik mereka dan kemudian pelan-pelan kekuasaan Sultan tergantikan oleh Hindia Belanda. Kemudian pemberontakan kecil kembali muncul akibat ketidakadilan kontrak yang disepakati. Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905. Namun sumber Belanda menyebutkan bahwa perang ini berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1863. Sebenarnya, pertikaian dengan pihak Belanda mulai terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Konflik semakin memanas setelah Belanda ikut campur dalam dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan Banjar. Pangeran Nata yang merupakan wali putra mahkota menyatakan diri sebagai raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II pada tahun 1785 dan melenyapkan semua putra almarhum Sultan Muhammad. Akan tetapi ada satu pewaris tahta yang berhasil menyelamatkan diri, yaitu Pangeran Amir. Dengan bantuan sang paman yang bernama Arung Turawe, Pangeran Amir menyerang kerajaan namun tidak berhasil dan ia ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petra Samuel Tobaharianja dari kelas 11 IPS 4 akan mempresentasikan tentang Perang Banjar. Yang pertama yaitu penyebab umum Perang Banjar. Ketidaksenangan rakyat Banjar dengan tindakan Belanda yang merajalelanya pengambil alihan perkebunan dan pertamanan di Kalimantan Selatan. Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kesultanan dan tujuan Belanda mengambil alih Kalimantan Selatan karena ditemukan tambang batu bara di sana. Dan yang kedua itu penyebab khusus Perang Banjar. Yang pertama, Belanda mengangkat Sultan Tamjidullah sebagai Sultan Banjar yang seharusnya dipegang oleh Pangeran Hidayatullah setelah Tamjidullah dilengsarkan dari Sultan. Kesultanan Banjar dibubarkan oleh pihak Belanda. Terjadinya monopoli perdagangan lada, rotan, damar, hasil tambang seperti emas, intan, dan lainnya sebagainya oleh Belanda yang menyebabkan kerugian bagi rakyat. Belanda terlalu mencampuri urusan tahta kerajaan, di mana saat penentuan pengganti Sultan Adam, maka Belanda mengangkat Pangeran Tamjidullah sebagai gantinya, karena ia disenangi Belanda, sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak hanya diberi kedudukan sebagai mangkubumi karena ia membenci Belanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agama Hidayat dari kelas 11 IPS 4 mau menyampaikan materi tentang strategi Perang Banjar. Strategi perang gerilya digunakan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah dengan mendirikan kerajaan baru juga, benteng pertahanan di daerah pedalaman dan hutan, melalui ikatan pernikahan, hubungan kekeluargaan dan kekerabatan rakyat Banjar dan Dayak terikat. Sebagai akibatnya, muncul status Pegustian dan Temenggung sebagai sarana pemersatu dan kekompakan antara Banjar dan Dayak untuk melawan Belanda.
Melalui kerabatnya yang ada di Tenggarong, Pangeran Antasari menjalin kerjasama dengan Kutai Kartanegara. Ia mengirimkan surat kepada para pangeran Kutai yang menjadi pelaku penyelundupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun Banjar. Akan tetapi, saat Perang Banjar diteruskan oleh keturunan Pangeran Antasari, Haji Muhammad Sulaiman yang saat itu menjabat menjadi Raja Kutai tidak memberi tanggapan positif akan permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Justru Pangeran Perbatasari diberikan pada pihak Belanda tahun 1885. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa Maharani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya Perang Banjar. Dengan dipimpin oleh Penembahan Aling dan Sultan Kuning, pada 28 April 1859, rakyat Muning menyerang daerah tambang batubara di Pengaron. Walaupun tidak berhasil menguasai benteng Belanda di sana, namun mereka berhasil membakar daerah tambang batubara dan pemukiman orang Belanda sehingga banyak orang Belanda yang tewas. Selain itu, pasukan Muning juga menyerbu perkebunan milik Belanda yang berada di Gunung Jabo, Kalangan, dan Bangkal. Tidak banyak yang bisa dilakukan Sultan Tamjidillah untuk meredam kekacauan yang terjadi akibat ia tak disukai rakyat, maka Belanda meminta ia untuk turun tahta. Kemudian Sultan Tamjidillah secara resmi mengundurkan diri pada 25 Juni 1859 dan mengembalikan kekuasaan Banjar pada Belanda, lalu ia dibuang ke Bogor. Pangeran Hidayatullah sempat dibujuk Belanda untuk bergabung dengan mereka dan ia akan dijadikan Sultan Banjar. Namun ia menolaknya dan ia menilai hal tersebut hanyalah tipuan dari pihak Belanda. Pangeran Hidayatullah lebih memilih bergabung dengan rakyat untuk melawan Belanda. Pada Agustus 1859, bersama dengan Haji Bu Yasin, Kiai Langing, Kiai Demang Lehman, pasukan Pangeran Antasari berhasil menyerbu benteng Belanda di Tabanio. Selain itu, pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Onrus milik. Pada Agustus sampai September tahun 1859, Perang Banjar meluas ke 3 wilayah di Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut serta sepanjang Sungai Barito. Pasukan Kiai Demang Lehman yang berupaya mempertahankan benteng Tabanio yang telah mereka kuasai dari serangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, korban berjatuhan termasuk 9 serdadu Belanda. Selain itu, Belanda menambah pasukan lalu berhasil mengambil alih benteng Tabanio, namun pasukan Demang Lehman berhasil lolos. Selanjutnya, kekuatan pasukan Demang Lehman dipusatkan di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut. Namun, benteng tersebut kembali diserang Belanda dan akhirnya Demang Lehman tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Andra Titigama Putri dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan proses Perang Banjar yang sudah dijelaskan oleh Aulia. Pada bulan September, para tokoh pejuang melakukan pertemuan di Kandangan yang menghasilkan kesepakatan menolak tawaran berunding dengan pihak Belanda. Selain itu, mereka menyusun strategi perlawanan, di antaranya seperti Amuntai dijadikan sebagai pusat kekuatan, membangun dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan, dan Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan menyupayakan senjata tambahan. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut bersumpah untuk mengusir Belanda dari Banjar tanpa negosiasi hingga titik darah penghabisan. Haram Manyarah wajah sampai Kaputing. Upaya mencegah berbagai serangan, pasukan Belanda terus diperkuat dan benteng-benteng pertahanan dibangun seperti Benteng Munggut Tayor di Tapin dan Benteng Amawang di Kandangan. Pasukan Demang Lehman berusaha menguasai benteng
Amawang, namun tidak berhasil. Kemudian mereka mundur ke daerah Barabai untuk membantu pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah dan juga pasukannya pergi dari Martapura dan bergabung dengan keluarganya di Amuntai. Meski tanpa perangkat kebesaran, Sultan Hidayatullah diangkat menjadi sultan oleh para ulama dan pasukannya. Sultan Hidayatullah mengumandangkan perang jihad fisabilillah pada Belanda. Pasukan Pangeran Hidayatullah dalam perjalanan menuju Amuntai menyerang pos-pos milik Belanda. Pangeran Hidayatullah memusatkan perlawanan di Barabadai, diperkuat dengan pasukan Demang Lehman. Oleh sebab itu, GM First Pick memerintahkan semua pasukan Belanda untuk menghadapi mereka. Selain itu, kapal perang dan kapal kecil juga dikerahkan dan terjadilah pertempuran dengan seruan Allahu Akbar. Pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman maju melawan Belanda. Mereka yakin apabila mereka tewas dalam perang ini mereka mati syahid. Ketidakseimbangan jumlah dan juga senjata dari Belanda, pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman mundur dan mendirikan pertahanan di Gunung Madang. Belanda mengerahkan seluruh pasukan untuk menangkap Pangeran Hidayatullah. Pertahanan di Gunung Madang berhasil dijebol oleh Belanda. Kemudian, pasukan Hidayatullah bergerilya berpindah-pindah. Namun, ruang gerak mereka semakin dipersempit oleh Belanda. Akhirnya, Pangeran Hidayatullah dan keluarganya berhasil tertangkap pada 28 Februari tahun 1862. Kemudian diasingkan ke Cianjur. Pangeran Antasari meneruskan perlawanan. Ia diangkat menjadi pejuang dan pemimpin tertinggi agama Islam, bergelar Panembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin oleh para pengikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal dari IPS 4 kelompok 4 absen 17. Akhir Perang Banjar. Semakin melemahnya kekuatan pasukan Banjar, tidak seimbangnya persenjataan dan banyaknya pemimpin perlawanan yang wafat seperti Pangeran Antasari, Tumenggung Jalil, Pangeran Hidayatullah, dan juga Sultan Kuning. Pahlawan yang masih bertahan ada di daerah Tabalong dengan pimpinan Penghulu Rashid dan Haji Bador. Mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan di Sungai Hanyar dan Pasar Arba. Penghulu Rashid dianggap cukup membahayakan bagi Belanda, lalu mereka membuat pengumuman yang intinya barang siapa yang dapat membawa kepala penghulu Rashid akan diberi uang sebanyak 1000 fabel. Akhirnya penghulu Rashid tewas pada tahun 1865 karena pengkhianatan kawan. Setelah penghulu Rashid wafat, tak ada lagi perang di daerah Banjar dan hulu sungai. Namun masih berlangsung secara sporadis di daerah Brito di bawah pimpinan Pangeran Berbatasari, Haji bin Tahir, Pangeran Muhammad Saman, Tumenggung Gamar, Panglima Wangkang, dan lainnya. Pada tahun 1905, Pangeran Muhammad Saman yang merupakan putra Pangeran Antasari tewas tertembak marsose Belanda dan hanya ada perlawanan kecil dari rakyat Banjar. Belanda menganggap bahwa peperangan ini telah berakhir. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.